Oleh Tuhan, shalom. Ini lagi ya, shalom. Haleluya. Saya percaya semua kita dalam keadaan luar biasa. Jadi kita tanya apa kabar ya. Biasanya kalau nanya apa kabar, jawabnya luar biasa. Saya percaya semua kita dalam keadaan luar biasa karena terus kita dipelihara, terus kita boleh disertai oleh Tuhan. Sehingga kita boleh sehat sampai dengan saat ini bukan karena kuat badan kita, bukan semata-mata karena kita apa istilahnya imun kita tinggi, bukan. Tetapi itu salah satunya dengan segala upaya dan daya, tetapi lebih daripada itu sebab Tuhan menolong setiap kita. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ini menjadi satu pertimbangan yang cukup berat. Waktu kita mau memulai ibadah kembali di gereja, ya saya bersama dengan majelis itu rembuk, kita ada pertemuan, kita ada rapat dengan mempertimbangkan segala sesuatunya, akhirnya kita putuskan sesuai dengan arahan himbauan dari pemerintah juga ya, juga arahan dari PGI kemudian dari Sinode GRI juga sudah memperbolehkan. Tetapi tidak semua gereja atau tidak semua tempat sudah memulai. Tetapi kami mempertimbangkan bahwa di Samarinda ini situasinya cukup aman untuk melakukan ibadah. Dan yang terpenting, ya seperti apa yang pernah disampaikan oleh Ketua Umum kita, karena minggu yang lalu tepatnya kami ada rapat virtual bersama dengan pengurus Sinode dan pengurus Mawir. Pesan dari Ketua Sinode, yang penting kita harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Ya, jadi kita datang pakai masker, ya mungkin kalau yang melayani seperti ini mungkin masker itu karena kesulitannya untuk menggunakan masker. Dan intinya protokol kesehatan kita upayakan. Tapi saya percaya itu semua hanya sebagai bentuk upaya dan usaha. Tetapi yang memberkati semuanya, yang menolong kita adalah Tuhan Yesus sendiri, yang memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita terhindar. Ya, jangan sampai ya beberapa waktu yang lalu, waktu masih 2 minggu yang lalu kalau nggak salah di Batam, yang gereja ibadah dibuka pertama kali, kemudian jadi klaster baru penyebaran virus 19. Kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan supaya jangan sampai hal itu terjadi pada kita. Sehingga kita semua harus tetap baik di rumah kita masing-masing, baik dalam pertemuan-pertemuan ibadah, bahkan di mana saja kita mengikuti setiap himbauan dan arahan dari pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan. Baik Bapak Ibu, sehingga kita hari ini boleh beribadah, kita boleh bersama-sama sekalipun tidak semua, karena memang dalam pengumuman tadi juga dikatakan diimbau beberapa yang mungkin yang lansia, kemudian yang anak-anak masih kita himbau, yang dalam kondisi kurang sehat masih beribadah di rumah. Dan saya percaya yang di rumah pun juga tetap boleh menikmati hadirat Tuhan dalam pertemuan-pertemuan ibadah secara online-nya. Mari kita buka, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini dalam Injil Matius pasal yang ke-9. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Injil Matius pasal yang ke-35, pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, dengan penuh kasih satu kali lagi sebelum kita bangkit berdiri, kita akan bacanya secara bersama-sama. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan perikopnya, kemudian nanti kita baca bersama-sama. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. 2, 3. Demikian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta mengingatkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak berkembang. Maka kita memberi tuanya memang, tetapi bekerja sedikit. Karena itu minta kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya dia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu nanti kita juga masih akan melihat pasal yang ke-10 konteks
setelah bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Tema kita hari ini, kalau tadi di warta dikatakan kelebihanmu adalah kecukupan bagi orang lain. Ya, ini berbicara tentang bagaimana kita sebagai orang percaya, orang Kristen harus meneladani Tuhan Yesus dalam memiliki kasih. Ya, kita tahu bersama-sama bahwa ajaran yang paling luar biasa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu berbicara tentang kasih. Nah, pembimbing kita tadi berkata demikianlah tinggal ketiga hal itu ya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Sering disingkat IPK. Iman, pengharapan, kasih, dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Saya mau kita merenungkan bagian firman Tuhan ini juga melihat judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yakni belas kasihan Tuhan terhadap umatnya. Kalau jadi kata terhadap orang banyak, belas kasihan Tuhan terhadap umatnya, belas kasihan Tuhan atau bentuk kasih Tuhan kepada setiap kita umat-umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mulai dari sebuah pertanyaan perenungan bagi kita. Pernahkah saudara atau kita yang ada di tempat ini atau di mana saja pernahkah kita merasa iba atau kasihan kepada seseorang terhadap apa yang dialaminya? Saya yakin tentu pernah, karena setiap orang punya hati, punya kasih. Ketika seseorang mengalami pergumulan beban berat dalam kehidupannya, kita tentunya langsung merasa iba atau kasihan. Tetapi respon kita bagaimana, saudara? Bagaimana ketika kita memiliki rasa iba atau kasihan kepada seseorang? Ketika kita melihat apa yang dialaminya mungkin begitu berat, ya, dia punya masalah yang sangat sulit, sehingga kita merasa, aduh, kasihan ya. Pasti kita pernah merasa yang demikian. Tapi bagaimana respon kita? Nah, kalau saya merenungkan, ya respon orang itu ada dua. Yang pertama, kalau dia merasa iba atau kasihan sebagai bentuk kasih ya kepada seseorang, tentunya dia akan menolong orang tersebut, memberikan bantuan atau melakukan sesuatu. Begitu ya. Ketika kita memiliki rasa iba atau kasihan kepada seseorang, tentunya kita akan menolong dia, memberikan bantuan kepadanya, atau melakukan sesuatu apa yang bisa kita upayakan. Tetapi ada juga yang kedua, kita kasihan tetapi tidak melakukan apa-apa. Ya. Kadang-kadang kita gini, aduh kasihan ya. Kita bilang, aduh kasihan ya kepada seseorang, tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Nah, yang kedua ini pun faktornya ada dua. Yang pertama, karena kita memang tidak memiliki kemampuan atau kita tidak mampu menolong dia, kita terbatas. Sebenarnya kita merasa kasihan, tetapi kita berpikir, apalah yang dapat kutolongnya? Apa yang bisa kulakukan? Apalah daya tangan tak sampai, begitu ya. Tetapi yang kedua ada juga responnya tidak melakukan apa-apa karena memang enggan atau tidak mau. Saudara dikasih oleh Tuhan, sebenarnya ketika kita merasa kasih, memiliki kasih kepada seseorang, maksud saya adalah kasih itu harus diwujud nyatakan dalam sebuah tindakan. Kasih itu bukan hanya sekedar perasaan. Ketika kita berkata, aku mengasihimu, aku kasihan, aku memiliki kasih yang besar kepadamu, tetapi kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Ya, kalau kita lihat di dalam satu bagian firman Tuhan, di dalam Yakobus pasal yang 4 ayat yang ke-17. Bapak Ibu bisa membuka di Alkitab masing-masing. Yakobus pasal yang 4 ayat yang ke-17. Di sini juga boleh dibantu ditampilkan supaya lebih gampang ya. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17 berkata demikian. Jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, dikatakan ia berdosa. Ya. Ketika kita memiliki kasih, kita berkata kasihan kepada orang lain, tetapi kita tidak melakukan apa-apa karena memang kita tidak mau melakukannya. Kalau berdasarkan kita tidak mampu, it's okay. Tapi sebenarnya tidak ada alasan tidak mampu. Kalau kita tidak bisa melakukan segala sesuatu berbentuk bantuan yang real, kita pasti tentunya bisa berdoa buat orang lain. Ya, tetapi yang dikatakan kalau kita tidak mau melakukannya atas dasar kita enggan atau memang kita tidak mau dengan berbagai macam alasan, maka Yakobus pasal yang 4 ayat yang ke-17 tadi dikatakan, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, maka ia berdosa. Kenapa saya katakan demikian? Karena bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini di dalam yang Matius pasal yang 9 tadi ayat yang ke-35, tepatnya di ayat yang ke-36, dikatakan begini, melihat orang banyak itu, ya kita belajar dari Yesus tentang kasih. Melihat orang banyak itu,
Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Ya, dikatakan Yesus memiliki tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada banyak orang yang pada waktu itu mendengarkan dan mengikuti dia dalam pelayanannya. Dan apa yang menjadi perasaan Yesus, nanti kita bisa melihat bahwa kasihnya Yesus itu diwujud nyatakan, bukan hanya sekedar mengasihi dalam perasaan, tetapi tidak ada diwujud nyatakan dalam sebuah tindakan. Ya. Dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 dikatakan begini: jika seorang saudara atau saudarimu tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang diperlukan bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Maksudnya adalah kasih itu Bapak Ibu harus diwujud nyatakan dalam sebuah tindakan, dalam sebuah action. Kasih itu bukan sekedar kata-kata, tetapi kasih itu adalah sebuah tindakan yang nyata yang kita boleh lakukan kepada sesama kita. Kita belajar nanti dari Yesus, betapa Yesus memiliki hati yang mengasihi umatnya, sehingga dikatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dan kita mau belajar meneladani kasih Yesus. Ketika ada seseorang yang memerlukan pertolongan, ketika ada seseorang yang memerlukan bantuan, ketika ada seseorang yang memang membutuhkan uluran tangan kita, apa yang bisa kita lakukan? Dan jangan seperti di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Umpama contoh, ada sanak saudara kita atau rekan kita, keluarga kita, yang misalnya kita tahu dia tidak punya makan, dia tidak punya memiliki cukup bekal, dia mau bepergian. Ini sebagai satu contoh yang dikatakan dalam Yakobus pasal yang kedua tadi. Kita tahu dia tidak punya duit, kita tahu dia tidak punya sesuatu. Terus kita bilang, hati-hati di jalan ya kalau kamu mau berangkat. Jangan lupa makan, jangan lupa nanti beli vitamin ya, ini lagi musim corona. Tapi kita tahu dia nggak punya, gitu. Kita cuma sekedar jangan lupa ya, jangan lupa makan, jangan lupa minum, jangan lupa beli vitamin, jaga diri baik-baik ya. Tetapi kita tidak melakukan tindakan. Kita tahu dia tidak punya, maka kata firman Tuhan, apakah gunanya itu? Ya, kita dikatakan kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang diperlukan bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Jadi kasih itu kita belajar, kasih itu harus diwujud nyatakan dalam sebuah tindakan nyata. Itu yang diajarkan Yesus. Kita kembali ke dalam Matius pasal yang ke-9 tadi ya. Matius pasal yang ke-9 tadi dikatakan melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus memiliki belas kasihan kepada orang banyak. Karena apa? Ada dua Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ada tiga. Dari ayat yang ke-36 dikatakan Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Karena apa? Yang pertama karena mereka lelah, kemudian terlantar dan seperti domba yang tak bergembala. Ini konteks pada waktu itu. Yesus mengasihi umatnya. Karena apa? Karena Yesus melihat realita yang terjadi. Yesus tahu apa yang dialami oleh umatnya pada waktu itu. Dikatakan mereka lelah, yang oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka yang pertama dikatakan di ayat 36 itu mereka lelah. Maksud dari lelah di sini apa saudara? Terjemahan yang lain dikatakan khawatir, mereka mengalami seperti tersiksa, mereka bingung, mereka menderita, mereka susah. Ya, Yesus memperhatikan kehidupan umat. Seperti ada lagu, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Yesus melihat orang banyak, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Yang pertama, karena mereka melihat kehidupan manusia pada masa itu, pada waktu itu. Orang-orang yang mengikuti dia, mereka dalam keadaan lelah. Lelah itu bukan sekedar capek habis kerja dari pagi sampai malam, bukan. Ini lelah yang dimaksud di sini bukan hanya berbicara tentang jasmani. Kemudian dikatakan di bagian yang kedua mereka terlantar. Kata terlantar ini berbicara ketidakberdayaan. Ya, kemudian seperti tidak terurus, tidak diperdulikan. Kalau kata Yunani yang dipakai dalam bagian ini biasa menunjukkan orang yang biasa mabuk, kemudian mau pulang ke rumah, nggak kuat sampai di rumah, kemudian jatuh tergeletak di jalan.
Biasa kalau di kampung-kampung ada yang seperti itu ya. Apalagi kalau di kampung kami sana di Sumatera Utara, banyak hal yang seperti itu. Malam-malam minum mabuk, habis mabuk sudah nggak kuat lagi jalan, mau pulang jalan ke rumah nggak sampai di rumah sudah. Nggak sampai rumah nanti bisa tergeletak jatuh di tanah atau bisa masuk di got, bisa masuk di dalam parit. Nanti sampai pagi dia begitu, terlantar. Yang dimaksud kata yang dipakai itu biasa menunjukkan orang yang seperti itu. Jadi Yesus melihat keadaan orang-orang pada waktu itu, mereka dikatakan lelah, mereka terlantar. Bukan hanya secara jasmani, tetapi berbicara tentang kehidupan kerohanian pada waktu itu. Ya termasuk juga sih secara jasmani. Karena konteksnya pada waktu itu orang-orang Israel itu dalam masa penjajahan atau dalam masa di bawah pemerintahan orang-orang Romawi. Tetapi lebih fokus kepada hal-hal kerohanian. Karena mereka dikatakan lagi yang ketiga, yang terakhir saya akan persingkat, seperti domba yang tidak bergembala. Ya, mereka lelah, mereka terlantar, kemudian yang terakhir dikatakan seperti domba yang bergembala. Maksudnya apa? Bukankah pada waktu itu juga banyak imam, ada imam kepala, ada para imam, ada ahli-ahli Taurat, ada gubernur, ada pemerintah. Kenapa dikatakan mereka seperti tidak bergembala? Alasannya ada dua. Yang pertama saudara, karena memang pada waktu itu imam banyak, ahli Taurat banyak, tetapi banyak juga di antara mereka yang melakukan setiap pelayanan mereka dengan motivasi yang tidak benar. Sehingga mereka hanya mengerjakan pelayanan tanpa memperhatikan setiap kehidupan domba-dombanya atau jemaat yang dilayani. Ya. Kemudian yang berikutnya, mereka memberikan pengajaran-pengajaran yang tidak membawa umat kepada kehendak Tuhan. Tujuannya hanya untuk mencukupkan diri mereka sendiri. Jadi kalau misalnya kita coba lihat konteks kehidupan kita sekarang, mirip-mirip juga begitu. Banyak pendeta, ya, banyak apa istilahnya, banyak hamba-hamba Tuhan. Tetapi kalau kita bisa melihat, kenapa ada banyak juga domba seperti yang tidak bergembala, seperti terlantar, merasakan seperti tidak diperhatikan begitu. Karena konteksnya pada waktu itu imam banyak, ahli Taurat banyak, tetapi ketika mereka melakukan pengajaran, ketika mereka melakukan pelayanan, motivasi mereka tidak baik. Ya kalau zaman sekarang juga mungkin ada. Mudah-mudahan saya tidak termasuk di dalamnya. Ya, ada pendeta, ada banyak, tetapi tidak semua juga yang melakukan pelayanan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Kenapa mereka disebut seperti tidak bergembala? Kemudian yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah ini, yang kedua ini, kalau tadi dari sisi gembalanya atau para imamnya atau para ahli-ahli Taurat yang menjadi pengajar, yang menjadi pemimpin dalam hal kerohanian. Tetapi yang kedua, kenapa mereka disebut seperti tak bergembala? Karena memang orang-orang itu sendiri atau umat itu sendiri yang tidak sungguh-sungguh dalam mengikuti Tuhan Yesus. Ya, jadi ini berimbang ya. Saya dapat bagian ini memang mengingatkan setiap kita bahwa setiap pelayan Tuhan, baik itu pendeta atau hamba Tuhan, atau bahkan setiap kita yang notabene bukan pendeta, tetapi kita melayani Tuhan, kita harus melayani dengan motivasi yang benar, supaya kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, membawa setiap domba-domba, membawa setiap jemaat, membawa setiap orang percaya itu kepada kehendak Tuhan. Bukan ada motivasi-motivasi yang lain, saudara. Tetapi yang kedua, sebagai jemaat juga dikatakan harus memiliki kesungguhan hati. Pendeta ada, pendeta banyak, hamba Tuhan banyak, bahkan rumah ibadah juga pada waktu itu banyak. Tetapi kenapa dikatakan mereka seperti orang yang tidak bergembala? Kenapa dikatakan mereka secara kerohaniannya seperti terlantar, tidak terpelihara, seperti tidak diperhatikan? Itu karena pada waktu itu orang-orang itu sendiri juga, gereja ada. Pada waktu itu bukan gereja, bait Allah ada, sinagog ada. Tetapi mereka sendiri juga tidak mau datang. Ya kalau kita coba lihat konteks dalam kehidupan hari ini juga begitu ya. Sebenarnya tidak ada alasan kita tidak beribadah, tidak ada alasan kita tidak persekutuan. Amin. Kalau kita bilang mungkin zaman dulu masih bisa lah. Waduh, kalau misalnya pandemi ini terjadi kurang lebih 200 tahun yang lalu misalnya contoh, teknologi belum seperti sekarang ini, kita mungkin bisa punya alasan, kami nggak bisa beribadah karena
Nggak bisa. Bagaimana sih caranya beribadah melayani? Kalau sekarang Bapak Ibu, pendeta banyak, bahkan kita bisa melihat, kita bisa beribadah secara virtual, kita bisa beribadah secara online. Kalau kita tidak mau dari diri kita sendiri untuk sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Tuhan, maka itu salah kita sendiri. Ya, orang-orang yang pada waktu itu tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, orang-orang pada waktu itu yang tidak sungguh-sungguh mereka datang kepada Tuhan untuk mengikut Tuhan, sehingga mereka disebut sebagai orang-orang yang tak bergembala. Sekalipun kita tidak beribadah di gereja ini dalam beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 3 bulan, tapi kita bisa beribadah, kita bisa lihat melalui media sosial, kita bisa beribadah melalui YouTube, begitu ya. Ada begitu banyak firman Tuhan, kebenaran, ada begitu banyak pengajaran, tapi kita harus hati-hati kita melihat, kita memperhatikan setiap pengajaran yang ada. Ya, jadi tidak ada alasan kita hidup di masa ini seperti domba yang tak bergembala dikatakan. Kita bisa menerima pengajaran itu di mana saja dan kapan saja. Nah, kita lihat kasih Yesus. Yesus melihat orang banyak itu lelah, Yesus melihat orang banyak itu terlantar, dan Yesus melihat orang banyak itu seperti domba yang tak bergembala. Tetapi kita bisa melihat Yesus hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kemudian apa tindakan atau apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yesus mengatakan kasihan ya, mereka ini lelah, mereka ini terlantar, mereka ini tak bergembala. Tetapi kemudian Yesus berdiam diri tidak, tetapi Yesus melakukan. Di ayat yang ke-35 apa yang Yesus lakukan? Ya, ada 2 saudara yang saya catat. Yang pertama dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Yesus melayani dari satu tempat ke tempat lain. Ya, Yesus masuk dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa lain. Untuk apa? Untuk mengaplikasikan dari kasih-Nya. Kalau yang paling utama, bentuk kasih Tuhan kita sudah tahu bersama-sama ya. Seperti pujian kita tadi, pengorbanan yang menyelamatkan. Yesus datang dari dunia, dari sorga ke dalam dunia. Itu sudah bentuk kasih yang sebenarnya cukup menjadi alasan kita melihat betapa besarnya kasih Allah kepada setiap umatnya. Tetapi bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita lagi, meneguhkan kita lagi, bahwa di dalam dunia ini setelah dia turun dari surga, dia datang ke dunia mengerjakan pelayanan. Dia masuk dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa lain. Dikatakan apa? Ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus mengasihi umatnya diwujud nyatakan dalam memberikan satu tindakan. Dia melayani, kalau istilah yang masih tren, belusukan. Yesus masuk dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa lain. Untuk apa? Untuk mengingatkan setiap orang percaya akan kehendak Tuhan, memberitakan firman, dikatakan di sana kan? Memberitakan, ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga. Dia memberikan pengajaran supaya mereka yang terlantar, supaya mereka yang telat, supaya mereka yang tidak bergembala itu mereka bisa menerima pengajaran sehingga membawa hidup mereka kepada kebenaran. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudara, dikasih oleh Tuhan. Kemudian dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan dengan kuasa. Yang sakit disembuhkan, ya, yang lumpuh, yang buta, bahkan yang mati dibangkitkan kembali oleh karena kuasanya, oleh karena dia Tuhan yang memiliki kuasa, ya, yang dapat memberikan kesembuhan, yang melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Jadi ketika Tuhan berkata, dia tergerak hatinya oleh belas kasihan, itu diwujud nyatakan dalam sebuah tindakan. Nah, yang berikutnya saudara dikasih oleh Tuhan. Bagian yang kedua, bentuk nyata dari kasih Tuhan yang kita bisa lihat dalam konteks ini. Di ayat yang ke-37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya dia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Maksudnya apa? Yesus sedang menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan pengajaran kepada setiap orang. Ya, dia turun dari surga dalam dunia memberikan pengajaran, melayani selama 33 tahun kurang lebih. Tetapi kan tidak selamanya dia ada di dunia. Kita tahu bersama-sama dia datang dari surga. Dia tinggalkan surga, turun ke dunia, tetapi kemudian dia kembali lagi ke tempat dari mana dia datang. Tetapi ketika dia pergi meninggalkan dunia, saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Dia tidak langsung juga begitu saja meninggalkan umatnya atau jemaatnya. Ya, kalau kita baru saja merayakan Pentakosta, Roh Kudus dikirim. Tetapi dalam konteks ini kita belajar bahwa Tuhan mempersiapkan murid-murid. Bahkan dalam konteks di pasal yang ke-10 dikatakan Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian perikop berikutnya Yesus mengutus ke-12 rasul. Yesus memfollow up setiap umat Tuhan. Dia tinggalkan dunia, dia kembali ke surga, tetapi tidak serta-merta dia langsung lepas begitu saja. Dia kirim Roh Kudus. Sebelum dia naik ke surga, dia sudah bilang, Tuhan Yesus sudah bilang bahwa aku akan mengirimkan Roh Kudus untuk menolong. Tetapi di luar itu kita bisa melihat ada bagian firman Tuhan. Dia memilih ke-12 rasul, kemudian mengutus ke-12 rasul itu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ke-12 rasul itu kemudian memuridkan lagi murid-murid yang lain, memberitakan Injil, memberitakan firman, sehingga bisa sampai kepada saya dan saudara hari ini. Kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan, kita boleh menjadi bagian orang-orang yang diselamatkan. Itu karena sebuah bentuk nyata dari kasih kita, di mana Yesus mengasihi kita. Kita bisa menikmati firman, kita bisa menerima Injil, kita bisa menjadi orang percaya. Itu karena bentuk kasih Tuhan. Nah, mari saudara dikasih oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, tema kita tadi katakan kelebihanmu adalah kecukupan bagi orang lain. Itu sebenarnya mau mengajar. Melalui tema PG ini, Tuhan mau mengajar setiap kita supaya kita ini dalam segala sesuatu yang kita miliki harus juga memiliki kasih, sehingga dari setiap kelebihan kita bisa dapat memberikan kecukupan bagi orang lain. Dengan kata lain, saya singkat, kasih itu jangan cuma omong doang. Kasih itu harus dinyatakan dalam sebuah tindakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya setiap kita menjadi orang-orang yang memiliki kasih, kasih yang nyata. Apapun yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita untuk mengaplikasikan kasih, baik kepada keluarga kita, orang-orang yang ada dalam keluarga kita, orang-orang yang ada dalam persekutuan kita, bahkan orang-orang yang ada di luar sana. Apa yang bisa kita lakukan untuk mewujud nyatakan, untuk menunjukkan bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus, mengaplikasikan setiap kebenaran firman Tuhan, menerapkan kasih dalam kehidupan kita. Karena kita tahu tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antara ketiganya ialah kasih. Biarlah kasih kita semakin bertumbuh, kasih kita semakin luar biasa, sebab kita percaya Tuhan terus menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Kami boleh melihat, kami boleh merenungkan bagaimana Allah mengasihi setiap umat-Mu, Engkau mengasihi setiap orang-orang, bagaimana Engkau mengasihi kami dengan sebuah tindakan yang nyata. Engkau melakukan mengerjakan setiap pelayanan, bahkan Engkau melakukan makarya yang luar biasa, penebusan bagi setiap kami. Dan kami percaya setiap tugas tanggung jawab itu juga Tuhan berikan bagi setiap kami umat-umat-Mu. Biarlah kami menjadi orang-orang yang memiliki kasih dalam kehidupan kami, bukan hanya sekedar ucapan kami, tetapi melalui setiap tindakan kami, sehingga dalam keluarga kami, di rumah tangga kami masing-masing, dan di dalam persekutuan kami, bahkan di mana saja kami berada, kami dapat mendapatkan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan segala keterbatasan. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan terus bekerja dalam setiap kehidupan kami, memateraikan firman itu dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pembicara, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Amin.